Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di channel Pintu Coklat. Nah, kali ini masih di segmen Pintu Podcast dan aku lagi bareng teman aku, Indri. Nah, jadi hari ini, pada siang ini kita bakal ngobrol bareng Indri. Kira-kira Indri gimana puasanya? Aman atau lagi nggak puasa? Alhamdulillah ini puasa kedua ya. Puasa kedua. Kasian banget gak dapet puasa pertama. Banget. Ya ampun. Nah, Indri ini dari dulu ya, sejak aku mengenal dia, anaknya ini sangat aktif sekali ya, gak bisa diam. Karena kebetulan aku sama Indri satu jurusan dan kita temenan dari semester 1 ya Bu ya. Dari zaman Dari zaman aku masih di asrama sampai sekarang aku udah pindah-pindah entah kemana, kita berteman ya. Gila, asik. Iya, jadi tukang ojek dari asrama soalnya. Nah, benar sekali. Terima kasih Indri telah menjadi ojekku. Dan Indri ini memang banyak banget ya ikut di kegiatan maupun itu jurusan, fakultas bahkan universitas. Kayaknya emang nggak bisa diam ya, atau gimana sih? Emang hobi banget ya untuk ikut-ikut event kayak gitu atau gimana? Sebenarnya sih bukan ya gimana-gimana, tapi kayak gregetan aja gitu ngeliatin orang yang sebenarnya bisa kerja lebih baik tapi kayak lebih santai, lebih nggak maksimal. Jadi ya pengen terjun langsung, terus jadi tambahan gigi roda baru gitu loh, supaya berputarnya lebih efektif dan efisien. Itu gimana sih maksudnya? Maksudnya tuh gini loh, kalau misalnya selama ini mesin itu rodanya cuma 2, mungkin dia cuma berputarnya berapa meter per jam gitu. Tapi ditambahin roda satu lagi, dia putarnya jadi lebih kencang. Ibaratnya mesin gitu. Oke. Jadi kalau bisa, jadi kayak apa ya? Pasti pernah dong teman-teman kayak ngerasa, ih ini kayaknya kerjanya relate banget deh. Daripada kita ngomongin orang, mendingan kita jadi bagian dari mereka kan. Jadi kita tahu. Oke. Gimana? Lebih daripada kita komentarin, mending kita jadi bagian dari mereka. Kita tahu keadaan di tengah-tengah itu seperti apa, dan kita juga bisa jadi orang yang ikut terlibat dan ngebantuin supaya apa yang kita gregetin selama ini kita bisa memperbaikin. Oke, berarti selama ini Indri itu ikut kegiatan itu karena Indri itu greget menjadi orang luar dan melihat event tersebut gitu, atau melihat birokrasinya atau kegiatan mereka gitu ya. Makanya akhirnya memilih untuk bergabung menjadi bagian dari mereka, seperti itu. Iya, karena senang aja gitu. Ini nggak tahu kenapa sih, selama ini selalu dibilang kayak Indri anak acara apa segala macam. Ya emang hobinya di sana dan kebetulan kita dibutuhkan. Jadi seneng aja gitu. Kita pasti seneng dong kalau misalnya kita bisa ngelakuin sesuatu yang kita suka dan kita bisa berguna buat orang. Iya benar sih, benar. Nah kemudian apa sih yang Indri dapetin dari Indri ngikutin event-event tersebut selain capeknya? Kalau event ini ya, kalau area kampus dulu. Kalau area kampus yang didapetin, jujur aku nggak pernah ikutan event skala jurusan. Selalu minimal itu skalanya fakultas, karena ketemunya itu adalah orang-orang dari jurusan lain, walaupun satu fakultas, tapi tipikal tiap orang jurusan kan beda-beda. Benar. Jadi senangnya itu ketemu sama orang-orangnya dari berbagai jurusan yang sebenarnya jurusan kita tuh penentu kepribadian, bukan kepribadian kita penentu jurusan. Gimana ya? Orang yang ada di ikom itu beda sama orang yang ada di jurusan matematik gitu. Benar sih. Ya, yang satu sosial lah, anak jurusan ilmu komunikasi sama jurusan ilmu politik
walaupun satu ranah gitu, tapi pasti ada perbedaannya kan. Iya, Jadi, benar. ketemu sama banyak orang, bertukar pikiran sama banyak orang, diskusi sama banyak orang, tahu pikiran orang gimana, yang latar belakangnya beda dari kita. Oke. Terus di skala universitas lebih luas lagi kan, mulai dari yang anak saintek, anak soskum, yang biasa yang kuliahnya kebanyakan libur atau kuliahnya kebanyakan nugas, kita ketemu sama mereka. Ini kuliahnya kebanyakan libur. Apa nih? Iya kan, ada yang kuliahnya tuh kuliah, walaupun sebelum sekarang ada yang kuliahnya udah online duluan. Oke. Kirain kuliah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur ya. Iya kan, ini bisa dipadetin kan. Oke. Aduh, pengalaman sekali Anda. Iya. Nah, setelah itu Indri ini juga ikut ini ya, gencar untuk mencari part time gitu ya. Itu kenapa tuh? Kalau kerja itu tuh sebenarnya karena satu emang masalah finansial. Aku kalau misalnya pengen beli lipstick mungkin minta duit sama orang tua. Jadi Wah, Anda luar biasa sekali. kalau nggak punya duit ya nggak beli lipstick, kita pucet-pucet aja pergi kampus. Oke, mandiri sekali Anda. Udah mapan dari dini ya beli ya. Iya, terus juga gini sih, dari SMA ya paling nggak ya, ketika orang-orang selalu bilang pengen apa sih, pengen cum laude, pengen kuliah maksimal 4 tahun, bla 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 segala macam. Aku tuh bilangnya gini doang, pengen lulus dari sarjana ini, tapi udah punya banyak pengalaman. Jadi pengalamannya itu bukan setelah wisuda dulu baru punya pengalaman, enggak. Tapi selagi kita kuliah itu kita juga udah bisa cari pengalaman. Jadi ngapain cuman kuliah pulang atau kuliah nongkrong, kuliah rapat. Jujur aku nggak pernah ikut organisasi di kampus. Jadi mainnya cuman event fakultas, event universitas, terus kerja. Oke. Nggak main organisasi kampus karena apa ya, hal yang lebih berharga emang pengalaman langsung di tengah-tengah itu. Pressure dari atasan kita langsung tahu, kita ngelola duit, ngelola waktu. Jadi apa ya, milih kerja karena waktu itu juga kebetulan kerjanya hal yang dapat dorongan dari banyak orang. Ketemu senior yang bilang, Indri kayaknya cocok buat ini deh, cocok buat jualan suara katanya. Jualan suara. Ini biasanya ini. Oh gitu ya, jualan suara ya. Terus ketemu lagi dosen, katanya, kamu udah pernah baca berita belum? Belum pernah Pak, kayaknya kamu harus coba deh katanya. Ya cuman baca berita, akhirnya kita terjun di penyiar radio, tapi penyiar radionya pun ya bukan radio berita, radio anak muda. Oke. Ngomongnya gualu. Apa ngomongnya apa? Gualu. Waduh. Ya Anda. Kekinian sekali, milenial sekali Anda. Nah, kemudian kalau dihitung-hitung nih ya, udah berapa banyak sih tempat kerja atau udah berapa banyak pengalaman yang udah Indri laluin selama menjadi mahasiswa? Kalau kerja udah dari 2018 ya, cuma 2 tahunan sih. Kalau jadi penyiar radio 2 tahun. Kalau jadi ini anak ilmu komunikasi yang tersesat ya, pernah merasakan jadi administrasi and finance, jadi ngurusin keuangan perusahaan. Itu kayak setahun 4 bulan, soalnya dari Januari 2019. Wow, berarti ini ya yang ngeluarin gaji karyawan ya? Iya, yang ngeluarin gaji karyawan. Kalau gaji. Wah. Nah, kemudian apakah jadwal kerja Indri itu ngeganggu nggak sih sama jadwal kuliah? Apa ya? Kita ya namanya mahasiswa, otomatis prioritas utama kita tetap kuliah. Benar. Nggak boleh kebalik.
Walaupun Oke. Aku terdampar ya. soalnya kalau misalnya kita udah ngerasain kerja, udah keterima, udah ngerasain terima duit, terlena gitu. Jadi eh, apa ya namanya? Alhamdulillah dapat kerjanya yang aku bisa sesuaiin ke jadwal kuliah. Kan masih mahasiswa duduk di kelas tuh. Jadi ya misalnya kalau misalnya hari ini kuliahnya pagi, ya minta jadwal siarannya sore atau malam. Atau dulu itu siaran pagi banget dari jam 6 sampai jam 9. Wow, jam 6 pagi? Sampai 9 pagi. Wah, baru jam 9, jam 10 kuliah. Iya. Kadang ternyata misalnya kuliahnya siang gitu kan, ya udah berarti paginya daripada kesiangan bangunnya mending kita siaran dulu. Gila, aktif sekali Anda, saudara. Ya apa ya, karena nggak ada salahnya kita cari pengalaman sebelum kita wisuda. Bener sih, karena pengalaman itu nilai jual tersendiri untuk kita ya. Nah, kemudian tadi Indri tuh nge-mention argumen tentang kalau kita udah kerja dan nerima duit kita bakal terlena. Dan emang hal tersebut itu banyak terjadi ya ketika ada mahasiswa yang dia sudah berpenghasilan, dia akan lupa kuliahnya. Nah, kira-kira untuk kasus seperti itu, bagaimana solusi menurut Ibu Indri? Sebenarnya itu skala prioritas. Kalau misalnya kita masih jadi mahasiswa yang jadwalnya itu masih baku, karena kan mahasiswa kalau misalnya yang tahun-tahun awal pasti masih harus duduk di kelas, nggak bisa atur jadwal sendiri apa gimana gitu kan. Jadi ya kita cari kerja yang harus bisa disesuaikan jadwalnya, kecuali kalau misalnya kita udah kelar nih yang kuliah kelasnya, terus kita banyak leha-lehanya. Bukan banyak leha sih, misalnya kayak kita banyak waktu kosongnya sambil misal nunggu judul diterima, nunggu ACC atau gimana gitu kan. Nah, buat teman-teman yang udah pernah terlena sama duit gaji waktu mereka kerja itu, ya kalian harus ingat kalian kuliah juga ngeluarin duit gitu. Bener sih, UKT berapa ya? Iya, duit yang kalian dapetin dari kerja emang udah bisa nutupin UKT kalian tiap semester, bayar kos, bayar paket. Buat yang cowok mungkin yang beli rokok, atau yang cewek beli lipstick, beli bedak, emang udah bisa nge-cover itu semua. Itu sih yang diingat. Waktu adalah rezeki paling berharga yang gak bisa diulang. Waduh, luar biasa. Kalau misalnya bener. Duit masih bisa dicari. Iya. Tapi kalau misalnya waktu, ntar kalian tiba-tiba nyesel, aduh kenapa kemarin kerja sih, padahal bisa tuh buat ngejar dosen biar bimbingan gitu. Nah, nggak bisa kan kita ngulang itu. Akhirnya kita let it flow, kita ngikutin alurnya lagi, sambil merutuki diri sendiri. Bohong rasanya orang yang bilang kalau misalnya enggak, aku nggak nyesel. Pasti ada yang kayak dalam hatinya bilang, duh, andai A, andai B, andai C, andai D gitu. Iya pasti sih, pasti ada yang kayak gitu. Termasuk aku juga sering kayak gitu. Andai aja kayak gini, andai aja kayak gitu. Pasti aku nggak kayak gini. Iya, sama. Aku juga gitu. Maksudnya kayak aku cuman kayak apa ya? Dulu bukan karena duit, tapi karena dulu itu dibilang tersesat bukan sih, udah duluan masuk baru dapat informasi kalau ternyata aku nggak bayar uang kuliah, jadinya aku udah ini proyekan duluan. Itu gimana maksudnya? Jadi aku kan beasiswa. Jadi waktu di semester 9 kemarin dibilangin kalau aku bakal bayar uang kuliah. Iya. Otomatis ini dong, aku harus memutar pikiran nih gimana caranya biar bisa bayar uang kuliah. Sebenarnya males minta ke orang tua kan. Jadi udah ini project duluan sama pihak yang dulu rekrut aku di magang, terus dia minta aku untuk kerja beneran.
itu untuk project sampai bulan Agustus 2019. Oke. Akhirnya udah tuh baru dapat kabar kalau misalnya ternyata nggak jadi bayar uang kuliah. Tuh nggak bisa dong kita setengah-setengah Iya, tanggung iya jawab. benar. Jadinya harus itu dulu baru fokus ke kuliah lagi. Oke, iya sih. Karena kalau kita setengah-setengah juga bakal kena di ini ya, kinerja kita ya, kualitas kita. Iya. Bener. Jadi kalau misalnya nantinya kerjanya emang bener-bener pengen di ranah itu, pasti harus jaga nama banget kan. Bener. Jaga diri itu penting banget kalau misalnya dalam dunia. Karena apalagi kalau misalnya kalian mau masuk ke satu perusahaan atau kalian mau diriin perusahaan sendiri, kalian harus, kalau bukan dari baru banget, kalau misalnya kalian udah pernah di sana ya kalian harus ini namanya udah bagus. Oke. Nah, kemudian ya, kalau menurut Indri tuh lebih senengnya itu di mana? Apakah di dunia broadcasting kayak penyiaran itu, atau di dunia event organize kayak ya menghandle event lah seperti yang udah biasa Indri lakukan? Ini buat kerja abis kuliah gitu. Kalau udah tamat, karena kan lagi sidang nih ya. Amin. Ya jadi kalau misalnya abis kuliah, apa ya, sebenarnya pengen melepaskan idealisme. Oke. Karena nggak semua idealisme menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan. Karena apa ya? Kalau tapi satu sih prinsipnya, tetap nggak mau jadi pegawai bank atau jadi PNS. Oh my god, sama kita cinta. Gila sih. Di bidang lain, saya gini, kalau di bidang keuangan, kalau misalnya di brief, diajarin masih terima sih. Tapi kalau misalnya pengennya tetap di bagian lapangan, kayak yang tetap ngurus event. Tapi kalau misalnya di bidang broadcast, enggak dulu deh, itu cukup sebagai bekal aja. Bekal awal membentuk kepribadian. Kemarin yang sempat malu-malu gak jelas, gak pede gak jelas. Nah setelah masuk dunia broadcast 2 tahun, akhirnya kayak, oh iya, kita harus berani buat speak up, harus berani buat berpendapat. Gak bisa diem polos-polos, lugu-lugu gak jelas. Terus akhirnya ya lebih gara-gara dunia broadcast itu juga lebih pede di dunia event. Oh iya. Karena ketemu orang juga ya, banyak ngomong sama orang juga. Benar. Dunia broadcast kita ketemu artis harus biasa aja sih. Ya emang harus biasa aja. Gak boleh yang kayak boleh harus kayak low profile. Jadi kayak kita nggak boleh deg-degan ketemu orang. Nah dari situ akhirnya pas event ya kita ketemu sama wali kota, gubernur, ya kayak ketemu teman aja. Halo Pak, apa kabar? Oke, halo Pak, apa kabar? Ya mencatur. Ya ayo mencatur Pak, kita ngeband kapan? Itu ngopi yuk Pak. Oke, nah kemudian ya, berarti Indri ini kalau aku lihat kan berhasil memanage dirinya sendiri menurut aku ya. Mungkin menurut Indri beda lagi atau gimana, tapi kalau dari pandangan aku orang luar, kamu tuh berhasil memanage diri kamu sendiri karena kamu bisa mengatur waktu kerja kapan, waktu kuliah kapan gitu. Dan kamu tuh berani, ketika orang berani mengambil waktu dia part time dan kuliah, berarti dia itu emang harus benar-benar bisa membagi waktunya. Nah, jadi apa sih yang membuat Indri itu dari awal ya untuk memulai itu bisa untuk memulai menjadi Indri yang bisa memanage waktu, membagi waktu seperti ini, membagi waktu seperti itu gimana sih awalnya gitu? Gimana ya? Sebenarnya itu karena bantuan memilih pekerjaannya yang emang bisa diiniin dulu, disesuaikan sama kesibukan yang lain. Kalau lain hal, kalau misalnya kita lagi kuliah, kita malah milih kerjaan yang waktunya nggak fleksibel, pasti bakal susah juga sih. Jadi kayak kalau manage waktu sampai sekarang juga masih belajar. Tapi hal yang bikin bener-bener itu adalah karena
karena udah gimana ya, karena disiplin yang diajarin dari kecil sama disiplin yang diajarin di tempat kerja itu kebawa jadi hobi sendiri. Karena gini, mau siaran jam 2 siang misalnya, kita nggak bisa jam 2 siang baru datang. Kita harus seenggaknya waktu kosong kita itu adalah 1 jam sebelum jam siaran. Jadi kalau misalnya kita udah punya kayak gitu, jadi kita nggak bisa punya janji lain di waktu itu. Kita harus tahu kalau misalnya prioritas kita ini, ya kita harus luangin waktu sekian. Jangan nambah-nambah pikiran, mepet-mepet itu nggak boleh. Usahain jangan, karena kalau misalnya kita udah mepet-mepet, apa ya? Kalau misalnya aku nggak tahu, tapi kalau misalnya aku bikin janji, dempet-dempet sama ini apa segala macam, buyar. Rasanya semua jadwal yang udah diiniin hancur semua. Karena itu udah pernah kejadian waktu ngadirin acara wisuda. Iya. Kita nggak tahu padahal itu kampus macetnya setengah mati, malah nggak buruan jalan ke radio. Akhirnya aku nyampe radio tuh kayak nyaris telat gitu, bener-bener detik-detik udah mau jam siaran, jadi sesak napas dong. Iya bener. Berarti emang on time ini sangat-sangat diperlukan ya untuk dunia kerja, disiplin waktu, benar. Nah kemudian ya, gimana sih saran dari Indri? Apa saran dari Indri untuk orang yang dia itu yes man atau yes woman, yang ujung-ujungnya itu ya nggak bisa ngatur waktunya, dan misalnya dia udah ada janji nih hari ini, tapi ketika ada orang ngajak kita gini-gini, oh iya bisa gitu, dan tipe yang segan untuk menolak lah gitu. Pasti Indri juga punya teman-teman yang kayak gitu juga kan, yang nggak bisa menolak. Nah, kira-kira kalau dari Indri apa sih pesan atau nasihat yang pengen Indri kasih gitu untuk mereka? Ini pelajaran, karena hampir banyak, mana ya, aku sendiri juga dulu susah banget untuk bilang enggak. Tapi kalau misalnya dalam dunia pergaulan, ini dalam dunia pergaulan ya, kalian harus tahu kapasitas kalian sampai mana. Waktu itu gini, satu, kalian kuliah, kalian kerja, terus kalian ngikutin pergaulan yang nongkrong sana nongkrong sini. Satu, waktunya cukup nggak? Dua, isi dompet kalian cukup apa nggak? Oke. Nah, jadi kayak apa ya? Kalian bilang iya. Usahain emang ketika kalian benar-benar butuh, bukan yang kalian cuma pengen ada di sana, ada di sini, nyobain ini, nyobain itu. Enggak. Jadi emang udah harus bisa banget milih mana yang benar-benar kalian butuh, yang kalian pengen, bukan cuma untuk eksistensi diri doang. Benar. Jadi jangan ngikutin semua juga ya sebenarnya. Berarti harus lebih sadar nggak sih sebenarnya kita butuh ini, prioritas ini atau enggak gitu ya? Iya, ini teman pernah bilang, dulu dia pernah bilang, kita punya 3 pilihan. Pertemanan, jam tidur sama kuliah. Ini belum masuk kerja ya. Dia pertemanan, jam tidur sama kuliah. Katanya dari 3 itu kita cuma boleh pilih 2. Cuman boleh pilih 2? Iya. Kalian pilih teman sama pilih tidur sama kuliah, emang masa pergaulan kalian gak bakalan seintens orang. Karena misalnya kalian kuliahnya tugasnya udah banyak apa segala macam, otomatis kalian jam nongkrong kalian lebih dikit dong. Kalau kalian pilih kuliah sama teman, otomatis ya ada jam istirahat kalian bakal kalian korbanin. Nah, mungkin jam tidur itu bisa kalian ganti masalah keuangan atau masalah kerja.
ada 3 tuh, kalian milih pergaulan nongkrong sana sini, kalian pilih kerja cari pengalaman, cari duit sendiri, sama tugas utama kalian sebagai mahasiswa kuliah, tugas utama kalian sebagai mahasiswa itu kuliah. Nah coba kalian pilih 2 prioritas dari 3 itu. Oke, berarti emang nggak bisa dapat 3 in 1 ya? Ya apa ya namanya, terlalu maruk dan dibilang maruk bukan juga sih, tapi kayak apa ya, itu dia tadi skala prioritas. Bahkan dalam masalah nongkrong juga ada skala prioritas. Ya sebenarnya nongkrong tuh selain masalah waktu juga masalah biaya. Sekarang ngopi 20.000 udah paling murah gitu, 20.000 sehari. Lalu kalau misalnya nongkrong 2 kali sehari udah 40.000, dikali 30 hari udah berapa? Benar. Lebih mahal biaya ngopi daripada biaya ini ya, hidup ya. Iya benar. Jadi gimana ya, gak ada salahnya kadang kita tuh menjadi orang yang oportunis. Iya sih, benar. Tapi bukan berarti kita merugikan orang lain. Kan orang kadang oportunis, tapi dia ngerugiin orang lain, itu yang salah. Iya benar, mentingin diri sendiri tapi merugikan orang lain. Nah itu nggak boleh. Kalian boleh mentingin diri kalian sendiri, tapi jangan usik hidup orang. Iya benar. Itu sih yang benernya ya. Ya sama-sama urus aja diri sendiri gitu. Iya, kalau misalnya kalian hidupnya nggak mau diusik ya jangan usik hidup orang gitu. Kalau misalnya kalian udah memilih jalan hidup kalian yang kayak gimana, ya jangan ini juga, makin tinggi pohon makin tinggi juga makin kencang juga anginnya. Jadi jangan sedih kalau misalnya kalian udah kalian lebih milih fokus kuliah, fokus kerja, lalu cuma sekali seminggu doang. Ya jangan kesal kalau misalnya ada orang yang kerja mulu, ini ya gak punya duit ya sampai milih kerja. Ya bodo amat gitu. Ya gue emang butuh duit. Benar. Kalau sama kalian ngehasilin duit gitu. Iya juga sih, malah ngabisin duit ya. Oke, berarti emang harus ini ya, harus dipilih mana skala prioritas antara kalau misalnya yang kayak kata teman Indri itu yang 3 itu ya. Mungkin yang lain ada juga skala prioritas yang berbeda-beda dan harus dipilih. Karena kembali lagi mungkin bisa ya mereka milih 3 in 1, tapi ya habis itu kalau nggak masuk rumah sakit ya booking tanah gitu kan, tanah hasilnya untuk kuburan. Jadi kalau misalnya ya itu bukan badan kita yang nggak sanggup, kemungkinan hasil dulu pernah nonton stand up-nya Raditya Dika. Ini masalah cara milih cewek sih. Dia bilang ada 3 unsur dalam cewek: otak, wajah, sama waras. Iya benar. Tahu. Lo maunya 2-nya yang mana? Kalau misalnya cantik, waras, ya jangan salah. Tidak bego gitu. Jadi kalau misalnya masalah manajemen waktu, ya itu skala prioritas. Kadang ya misalnya kita kuliah pagi, otomatis kita nyari kerja yang siang atau sore. Kalau misalnya kita nongkrong, ya berarti orang bisa nongkrong 2 jam, kita nongkrong mungkin cuma sejam atau cuma setengah jam. Benar. Dan kemudian ya ada lagi pertanyaan menarik nih. Ketika nih misalnya seperti kata-kata orang, ketika misalnya kita nongkrong sama circle kita atau sama teman-teman kita, terus tiba-tiba ya kayak yang Indri bilang tadi, ketika orang nongkrong 2 jam kita cuma bisa sejam, tapi ujung-ujungnya kayak mereka itu so sibuk banget sih, kayak cuma 2 jam punya kesibukan. Itu kira-kira gimana seorang Indri tuh kalau dihadapi dengan seperti itu gimana mengatasinya? Apa ya, masa bodoh aja sih, karena gimana ya, hidup kita nggak bergantung sama omongan orang. Benar. Belajar buat itu, karena ada beberapa hal yang bisa digituin, ada beberapa hal yang nggak bisa. Tapi kalau masalah kesibukan, itu adalah pilihan kita. Jadi jangan sampai apa yang udah kita pilih diusik sama orang. Benar. Iya sih. Sibuk banget sih, ya tuh yang sibuk kita gitu, bukan mereka. Ngapain mereka yang heboh?
Misalnya gini, atau teman, kalau misalnya teman sendiri ya, kalau misalnya circle pertemanan kita sendiri, apalagi yang udah deket gitu kan, dia nggak bakal ngeluarin kata-kata kayak gitu karena dia paham kondisi. Nggak bakal ada, kalau misalnya sama teman dekat itu nggak bakal ada yang ngomongin isi sibuk banget gini apa segala macam, karena teman dekat pasti tahu keadaan kita gimana. Bener sih. Karena ya sesama teman harus saling mengerti ya. Paling ya ketika kita nongkrong sama mungkin teman tapi nggak in circle kita gitu. Mungkin kayak teman-teman ya kepanitiaan atau teman-teman yang jarang ketemu lah gitu. Teman KKN atau teman apa gitu. Ketika ngumpul mungkin sibuk banget. Kan sering banget tuh nyeletuk kayak gitu ya. Apalagi kalau kayak kita yang susah ngumpul nih ya. Yang kita ada kegiatan sana sini. Pasti kalau ketika mereka ngumpul kita nggak bisa. Ketika kita bisa ngumpul di suatu hari langsung tuh kena sindir, ya susah banget, ya sibuk banget sih disuruh ngumpul, seperti itu. Nah, iya benar ya, kita emang harus siap sama hal itu karena ada orang julid itu akan selalu ada, mau di tingkatan bener sih, pertemanan, kuliah, pekerjaan, orang julid itu pasti bakal ada. Jadi ya emang itu, kuat-kuatin hati kalau misalnya ada orang yang ngomongin kita kayak gitu. Kita bener pun kita masih bakal digituin, apalagi kita salah. Bener sih. Jadi kita nggak bakal. Jadi kalau sama orang kayak gitu kita nggak bakal pernah dengerin kata mereka. Kita sibuk dikatain sibuk banget, sok sibuk. Tapi kalau misalnya kita gak ada kegiatan, nyantai, dibilang banget, gak ada kegiatan banget sih, gak bisa cari kegiatan, gabut banget sih jadi orang, bener. Jadi kita serba salah kalau misalnya orang yang kayak gitu. Iya serba salah ya, mau ngapain? Nah bener. Jadi ya apa ya namanya, ada kata-kata yang emang harus kita pikirin gunanya buat kita. Ada yang ya udahlah anggap pengen lalu aja, mungkin dia terlalu banyak waktu luang buat ngatain orang kan. Berarti apa sih prinsip atau pemikiran Indri ketika ada orang julid itu, apa kira-kira yang menguatkan Indri gitu? Mungkin bisa menjadi referensi untuk orang lain, karena kan ada juga orang lain ketika dijulidin kayak gitu kan langsung mentalnya down ya. Kalau untuk Indri, apa sih kata-kata atau motivasi yang paling kuat ketika ada orang julid yang akhirnya membuat Indri ya tetap bertahan seperti ya Indri ya bodo amat gitu? Coba. Apa ya? Itu sebenarnya kalau misalnya ada orang kayak gitu, lebih ke kayak tebel-tebelin telinga aja, gak usah didengerin banget. Karena dalam hati bilang aja, ini adalah pilihan aku dan aku akan bertanggung jawab dengan apa yang udah dipilih. Aku akan melakukan yang terbaik untuk apa yang udah aku pilih. Bodo amat orang mau bilang kayak gimana, apalagi buat orang-orang yang kata-katanya nggak ada hubungan sama sekali sama apa yang dikerjain, cuman bisanya ngekritik aja. Jadi ya apa ya namanya, balikin ke diri sendiri buat nguatin hati. Kalau misalnya kita udah pilih sama itu, ya udah kita kayak gimana pun kata orang, ini udah pilihan kita. Jangan sampai orang ngomong gitu kita langsung goyah. Bener. Tapi sebenarnya yang paling bahaya itu insecure itu nggak sih, sifat perasaan insecure itu sebenarnya yang paling bahaya untuk diri kita? Jujur aku orangnya insecure banget, tapi insecure-nya itu ketika masalah fisik. Tapi kalau misalnya masalah kemampuan aku nggak mau kalah. Tapi kalau misalnya masalah fisik, karena jujur aku dulu sering dikatain ya, entah itu dalam konteks bercanda ataupun dalam konteks serius. Cuman walaupun kadang mereka bercanda, kita bisa juga yang ini kan, yang kayak kitanya udah nggak singgung. Ya, kitanya sebenarnya udah nggak pede juga, tapi malah digituin, jadi kita malah nggak pede. Nah, caranya adalah kalau misalnya dari diri sendiri, itu sebenarnya dari diri sendiri kita selalu meyakini kita kalau misalnya kita bisa lebih dari orang. Tapi ada faktor penting lainnya, yaitu adalah teman. Support system itu adalah hal yang sangat-sangat berefek loh. Karena kalau misalnya kita insecure, kadang kita cuma butuh orang bilang, gak usah didengerin, kamu udah kamu dengan diri kamu sendiri itu udah menarik daripada orang.
Berarti emang harus ada ini ya, support system dan orang-orang yang sering mengatakan hal yang positif ke kita ya. Nah, iya, jadi kadang ya terlalu banyak hal negatif yang bersebaran di dunia sekarang, entah secara langsung atau nggak langsung. Otomatis kita kadang butuh mendengarkan kata-kata yang baik-baik. Sebenarnya kayak apa ya, kata-kata motivasi kalau misalnya buat aku sendiri itu nggak berefek banget sih. Ya motivasi yang kata-kata ini pasti berlalu, semua orang akan seperti itu, enggak ini misalnya kayak apa ya, karena kita menghadapi langsung dampak negatif dari orang itu gimana, dan kita nggak bisa cuma ditenangin dengan kata-kata motivasi yang seakan-akan memandang segala hal tuh dengan positif. Benar, iya sih, benar-benar setuju. Jadi kita juga harus ya insecure, kita bilang kalau misalnya insecure itu adalah bagian dari bla bla bla, orang yang udah insecure dari awal nggak bisa diobatin cuma dengan kata-kata kayak gitu. Orang insecure itu emang butuh kayak ketemu sama satu orang yang benar-benar bisa bikin dia naikin PD dia gitu loh. Tapi aku mungkin ada di luar sana yang orang insecure yang bisa diobati hanya dengan kata-kata motivasi, orang insecure yang bisa dapat dapat PD-nya dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya aku sendiri adalah insecure aku itu adalah ketika aku ketemu sama orang yang benar-benar bisa bangkitin PD aku, yang bilang kayak kamu tuh bisa, tapi begini, jadi kamu harus begini, yang kayak ngebimbing, dan akhirnya kita kayak percaya oh ya aku bisa gitu. Jujur aku nggak jago ngomong di depan orang. Aku siaran pertama kali jantung itu berasanya ada di posisi jakun-jakun, tau gak sih? Gimana itu? Naik dong dia, ya Allah. Ya, berasanya itu jantung tuh pengen dimuntahin karena detaknya itu terasa banget di mulut, bikin mulut itu bergetar. Padahal kita tuh ngomongnya tuh udah lancar gitu kan, tapi ternyata ada hal lain yang mendorong kita untuk kita ngomongnya jadi gagap, dan akhirnya pengen nangis gara-gara itu. Itu siaran pertama tuh ya? Iya, itu bukan siaran, latihan tapi udah on air. Aduh, didengar orang, aduh gimana nih. Jadi kayaknya udah kesugesti gitu duluan, akhirnya udah stres duluan badannya, padahal mulutnya udah ngomong biasa, tapi ternyata jantungnya kayak pengen keluar gitu rasanya kan, pengen keluar, pengen meledak. Nah kan kita udah ngerasa itu, saya kayak kita nggak pede banget kan, aduh bagus nggak ya, aduh kayaknya enggak deh. Pasti kita butuh orang yang kayak bilang nggak apa-apa, baru belajar kok, belajar lagi, latihan lagi. Bener. Bukan malah orang yang langsung, kenapa sih lu jelek banget ngomong kayak gitu, kenapa sih ngomong kayak gini, apa sih kayak gini ya, bukan yang malah ini ya ngejatuhin, ngehujat. Karena kalau misalnya mereka disitu bisa. Bener, belum tentu mereka bisa. Ya sih, bener banget. Emang kita perlu orang yang mensupport kita ya untuk mengarahkan kita ke hal yang baik, teman-teman positif Azek. Karena emang ada orang yang bisa memotivasi diri mereka sendiri, tapi ada orang yang emang butuh bantuan. Kalau aku adalah tipenya orang yang membutuh bantuan. Ketika aku memilih bekerja pun emang ada kok kata-kata orang yang bilang pasti kerja apa segala macam segitu butuhnya sama duit ya. Mereka kayak bilang bukan pula dipikirin, mereka kan nggak tahu keadaan kamu. Ya udah jalanin aja sekarang. Sama kayak pilihan aku ketika aku lebih milih kerja daripada nyelesain proposal penelitian. Ya orang bilang mereka bilang kayak gini, seenggaknya alasan kenapa proposal penelitian kamu tertunda adalah kamu bekerja, kamu punya pengalaman, kamu punya penghasilan, terus kenapa kamu malu daripada orang yang nunda proposal penelitiannya karena males. Benar, setuju banget, setuju.
setidaknya kita ini ya, kita menunda proposal kita, menunda skripsi kita karena memang ada hal yang kita kerjain dan itu bisa berguna mungkin untuk portofolio kita, untuk CV kita gitu. Bukan orang yang nunda ya karena dia lalai gitu. Iya benar. Iya, bukan berarti kita ngasih advice yang nggak apa-apa kita menunda, bukan itu, tapi Ya benar-benar nggak juga. Nanti orang salah paham nih sama kita. Iya. Bukannya kita ngasih advice biar orang menamatkan studi atau menunda tugas kewajiban mereka di kuliah, tapi apa ya, itu kadang ada hal yang emang kita udah duluan ngerjain dan kita harus menyelesaikan itu dulu supaya kita bisa memberikan yang maksimal agar hal yang kita lakukan selanjutnya juga bisa kita lakukan dengan maksimal. Jadi kalau misalnya ternyata kalian milih, kalau ternyata kalian tuh udah terjebak di salah satu posisi yang kayak misalnya gini, kalian udah duluan ngurusin event A gitu, dan kalian nggak bisa multitasking buat ngerjain tugas lain, karena kalau misalnya kalian paksain kalian jadinya malah nggak maksimal, ya udah kelarin ini dulu baru yang selanjutnya kalian kerjain. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu misalnya ini kerjaan ini akan berakhir di bulan ini, kalau misalnya aku mendulukan kerja berarti proposal aku baru bisa dimulai setelah pekerjaan itu selesai. Tapi kalau misalnya aku kerja sambil ngeduluin proposal, kalau misalnya aku kerja sambil ngerjain proposal, kemungkinan kerjanya nggak maksimal, proposalnya juga nggak maksimal. Jadi apa ya, kalau orang, aku nggak tahu kasusnya gimana, tapi kalau aku sendiri karena daripada nggak bisa maksimal di dua hal, yaitu di kerjaan dan juga di proposal waktu itu, akhirnya lebih milih ya udahlah kelarin kerjaan ini dulu, dan setelah itu aku benar-benar retire, kayak orang pensiun dari event, benar-benar nggak gawe event sama sekali. Maksudnya event yang berbulan-bulan ya, udah nggak megang lagi. Karena udah ini kan, udah bilang ini adalah event terakhir, terus fokus buat nyelesain kuliah gitu. Oke, berarti ini ya tetap kalau misalnya kemarin tadi emang udah telat dan memilih untuk kerja, selesaiin dulu. Tapi habis itu ya beneran fokus, jangan sampai hilang lagi fokusnya ya untuk kerja lagi. Fokus untuk nyelesain skripsi berarti ya. Nah, benar. Jadi gimana ya? Mungkin ada orang-orang di luar sana yang emang benar-benar bisa multitask, bisa mereka sambil ngurusin kerjaan, bisa sambil ngurusin proposal, tapi jujur proposal penelitian adalah hal yang sangat mengurus otak. Rasanya otak aku udah meleleh. Jadi kayak apa ya, pengen benar-benar ngeluangin waktu buat itu. Nah, ujung-ujungnya adalah setelah job terakhir kemarin, emang nggak ambil job event sama sekali, langsung fokus proposal penelitian. Dan alhamdulillah emang bener-bener kayak 1 bulan, cuman 1 bulan. Aku mulai ini lagi itu dari akhir September, dan di akhir Oktober udah kelar sampai ke dosen-dosennya udah selesai. Oke. Nah, jadi gini, buat teman-teman yang emang udah sempat meninggalkan kewajibannya seperti yang udah aku lakuin, jangan ini lagi, jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. Tapi jangan melakukan kesalahan sama. Iya benar. Iya, maksudnya kayak ya bukan berarti kita kemarin tuh melakukan kesalahan, tapi mungkin kita sedikit teledor dan lalai gitu kan. Lebih memilih yang lain daripada segera menyelesaikan. Tapi orang pasti punya alasan beda-beda. Ya udah, kalau misalnya udah sempat ninggalin ya jangan ditinggalin lagi. Kalau kemarin sempat ninggalin dia 4 bulan, ya fokusin 4 bulan selanjutnya buat itu gitu.
Bener. Iya sih bener. Kayak ini ya, bayar utang gak sih jadinya? Kayak kita tuh ngutang 4 bulan karena kita ngejob yang seharusnya kita nyelesain skripsi. Dan setelah kita ngutang itu, kita bayar utang kita dengan 4 bulan itu untuk nyelesain skripsi kita. Iya, kemarin kalian 4 bulan itu udah lebih milih job, nggak ada gawe urusan kuliah sama sekali. Ya udah 4 bulan selanjutnya jangan gawe kerjaan, gawe urusan kuliah lagi gitu. Karena percayalah kalau misalnya kita fokus, hal yang selama ini kita pikir sulit itu ternyata bisa mudah. Karena apa? Kita memfokuskan segala niat, usaha, waktu dan tenaga dan pikiran kita ke sana gitu. Bener sekali. Wah. Dewasa sekali kamu. Ya ampun, Indri luar biasa. Udah bisa jadi motivator. Gak mau jadi motivator, jadi teman berdiskusi saja ya. Asik, teman berdiskusi. Teman berdiskusi siapa itu? Ya, kita kan sering diskusi. Oh iya, lupa. Kirain Mas Angin. Ups. Ya, orangnya lagi kerja, ntar batuk-batuk nggak bisa minum sekarang. Oh iya, puasa ya, nggak bisa minum. Oke, mungkin itu aja obrolan kita kali ini karena kita sudah hampir sejam. Iya. Dan luar biasa sekali ya obrolan bersama Indri, sangat-sangat bermanfaat dan menambah ilmu. Alhamdulillah. Benar sekali, dan semoga aja bisa bermanfaat juga untuk sobat kreatif yang sedang mendengarkan di luar sana. Mungkin lagi ngabuburit atau lagi terawih atau nggak tahu nih kapan diuploadnya, terserah dah. Terus editor kapan nguploadnya. Jadi bisa siang-siang, bisa malam-malam, jadi terserah editor. Mungkin makanya aku bilang untuk teman yang mungkin lagi ngabuburit atau teman-teman yang lagi mau terawih. Mau sahur ternyata gitu kan. Oh, udah mau sahur, ya tergantung editornya jam berapa mau nge-up. Oke, mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih Indri telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Dan semoga sukses ya untuk proyekannya atau kuliahnya, skripsinya. Udah daftar sidang? Oh, udah daftar. Wah, hebat. Berarti ntar lagi mau sidang dong. Tapi jadwalnya belum keluar. Oke, berarti merasakan sidang online ya? Kita sarjana online soalnya. Sarjana online, luar biasa. Ayo nanti biar langsung diundang ke grup wisuda. Aduh, gila. Oke, sekali lagi makasih ya Indri ya. Seperti biasa untuk sobat kreatif, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share jika itu. Nah, mungkin itu aja. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye.